Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang program stimulasi perkembangan sosial emosional anak usia dini dengan mata kuliah perkembangan sosial emosional anak usia dini yang disusun oleh nama Mudrikah Diaul Haq, NIM 203131045, kelas 3B Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Deskripsi objek: menjaga diri sendiri dari lingkungannya, menunjukkan rasa percaya diri, dan mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada. Terdapat 3 anak yang saya observasi. Yang pertama yaitu Elda Widiandikrum, kelompok A, dari BA Aisyah 03. Observasi ini dilakukan pada tanggal 24 dan 25 Oktober serta tanggal 3 dan 4 November 2021. Yang kedua ada Siddiq Kurniawan, kelompok A, dari BA Aisyah 03. Observasi ini dilakukan pada tanggal 1, 2, 10, dan 11 November 2021. Yang ketiga ada Rafael Arsenio Al-Syahri, kelompok B, dari BA Aisyah 03, dan observasi ini dilakukan pada tanggal 1, 2, 10, dan 11 November 2021. Yang pertama, Elda Widiandikrum. 1. Permasalahan. Yang pertama, anak tidak bisa menjaga diri sendiri dari orang lain. Yang kedua, anak tidak percaya diri dalam mengerjakan sesuatu. 2. Metode tindakan. Tindakan yang saya lakukan adalah dengan menggunakan metode bercerita, metode show and tell, dan metode pemberian tugas. 3. Kondisi awal. Sebenarnya anak ini pintar, tetapi anak ini mengalami kecemburuan sosial. Dia selalu menangis ketika ustazahnya menolong anak yang lain. Dia ingin selalu diperhatikan oleh ustazah tersebut, dan jika ustazahnya mengerjakan sesuatu, maka dia akan menangis. Anak ini nampaknya menjaga dirinya dari orang-orang yang ada di sekitarnya, karena dia hanya ingin berada di zona nyamannya saja. Karena saat berada di samping ustazahnya, dia merasa paling nyaman, dan dia tidak mau keluar dari zonanya. Selain itu, dia juga tidak percaya diri di dalam kelas. Karena di rumah dia jarang bersosialisasi dengan banyak orang, dan sekalinya dia keluar dan bertemu banyak orang, dia seakan tidak siap. 4. Langkah-langkah tindakan. Yang pertama, melakukan pendekatan dengan anak dengan cara mengajak mengobrol secara perlahan-lahan dan tanyakan kenapa kok harus selalu didampingi ustazah saat pembelajaran. Karena kan enggak cuma ustazah yang baik dan sayang sama kamu, semua teman-teman juga baik dan sayang sama kamu. Yang kedua, bangun komunikasi yang hangat terhadap anak tersebut dan beri kesempatan kepada anak untuk dapat menceritakan masalahnya. Yang ketiga, setelah itu kita menceritakan bahwa kita harus bersikap percaya diri dan tidak boleh takut dalam mencoba berbagai hal yang baru. Yang keempat, beri penguatan dan motivasi agar dia bisa melawan rasa takutnya dan bisa membangun rasa percaya dirinya. 5. Kondisi pasca tindakan. Anak tersebut sedikit demi sedikit bisa melawan rasa takutnya. Dia mulai mau bermain bersama teman-temannya dan tidak perlu didampingi oleh ustazahnya, dan dia lebih terlihat percaya diri dalam mengerjakan sesuatu, tetapi dia masih tertutup ketika ditanyai kenapa harus didampingi ustazahnya ketika pembelajaran. 6. Saran untuk orang tua atau guru. Yang pertama, orang tua sebaiknya mengajak anak bersosialisasi di luar rumah dan beri kesempatan anak untuk bermain bersama teman-temannya. Jangan biarkan anak selalu di dalam rumah. Biarkan dia berinteraksi dan mengeksplorasi lingkungan di sekitarnya, tetapi tetap dalam perhatian dan pengawasan. Yang kedua, bangunlah komunikasi yang baik dengan anak. Bisa dengan mengajaknya mengobrol, bertukar pendapat, berbagi informasi, karena akan membantu dia dalam meningkatkan rasa percaya dirinya dan melawan rasa takutnya, serta dia bisa bersikap lebih terbuka terhadap semua orang. Yang ketiga, beri perhatian yang lebih pada anak ini, karena dia mungkin haus akan perhatian yang harusnya ia dapatkan di rumah. Dokumentasi kegiatan observasi. Gambar yang pertama, dengan menggunakan metode bercerita dan metode show and tell. Gambar kedua dan ketiga, dengan menggunakan metode pemberian tugas. Gambar yang keempat,
Anak menangis karena ditinggal ustazahnya untuk mengerjakan sesuatu yang tidak bisa ditinggal. Dan gambar yang kelima, anak yang ketika ada ustazahnya maka dia tidak menangis. Yang kedua adalah Sidik Kurniawan. Satu permasalahan, yaitu anak tidak percaya diri dalam mengerjakan sesuatu. Dua, metode tindakan. Tindakan yang saya lakukan adalah dengan menggunakan metode bercakap-cakap dan tanya jawab. Tiga, kondisi awal. Dulunya anak ini pemberani. Dia sejak kelas A tidak ditemani orang tuanya saat sekolah. Tetapi pada suatu waktu dia mengompol, akibatnya teman-temannya mengetahui itu dan dia merasa malu, dan sampai sekarang dia malah menjadi anak yang pemalu, penakut, dan trauma. 4. Langkah-langkah tindakan. Yang pertama, melakukan tahap pendekatan terlebih dahulu dengan anak, dan tanyakan beberapa pertanyaan yang menyangkut kenapa dia harus malu dan takut. Yang kedua, setelah pendekatan, ceritakanlah bagaimana dampak anak yang penakut dan tidak percaya diri di dalam kelas. Yang ketiga, lakukan metode bercakap-cakap dan tanya jawab. Ini bertujuan untuk melatih rasa percaya dirinya dalam menghadapi atau menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, lakukan penguatan dan motivasi. 5. Kondisi pasca tindakan. Setelah dilakukan simulasi, alhamdulillah ada perkembangan. Anak menjadi lebih percaya diri. Hal ini dibuktikan dengan dia berani izin terlebih dahulu sebelum buang air kecil. Dia sudah berani menyampaikan pendapatnya ketika ditanya dan bisa mengerjakan sesuatu dengan rasa percaya diri. 6. Saran untuk orang tua atau guru. Yang pertama, membiasakan anak jika mau buang air kecil ataupun besar, harus izin atau ngomong terlebih dahulu terhadap ustazahnya atau orang tuanya dan jangan sampai mengompol. Serta lakukan adab di kamar mandi dengan benar. Misalnya, kalau sudah selesai harus disiram sampai bersih, dan lain-lain. Yang kedua, ajari anak untuk menjadi pribadi yang percaya diri dan tidak penakut, dengan cara mengajak ngobrol, mengungkapkan pendapat, bertukar informasi, dan lain-lain. Yang ketiga, bangun komunikasi dengan anak untuk melatih rasa percaya dirinya. Dokumentasi kegiatan observasi. Pada gambar ini menggunakan metode bercakap-cakap dan tanya jawab. Yang ketiga ada Rafael Arsenio Al-Syahri. 1. Permasalahan. Anak tidak bisa mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada, yaitu senang, sedih, antusias, dan sebagainya dengan tepat. Yang kedua, metode tindakan. Tindakan yang saya lakukan adalah dengan menggunakan metode bercerita dan bercakap-cakap, serta metode show and tell. 3. Kondisi awal. Anak ini pada waktu masih bayi, ia selalu dibawa ibunya ke tempat kerja, dan setelah pulang sekolah pun juga diajak ke tempat kerja oleh ibunya. Karena di rumah tidak ada yang mengasuhnya, jadi anak ini tidak memiliki waktu untuk bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya. Akibatnya, anak ini saat bersekolah inginnya ditemani orang tuanya dan tidak mau ditinggal. Hal ini membuat emosi anak tidak sesuai dengan kondisinya. Maksudnya, di saat anak-anak yang lain senang karena bertemu dengan teman-temannya yang lain dan bisa belajar bersama, serta bermain bersama, tetapi anak ini hanya murung, sedih, dan tiap pagi selalu menangis karena ingin ditemani orang tuanya ketika bersekolah. 4. Langkah-langkah tindakan. Yang pertama, lakukan pendekatan terhadap anak terlebih dahulu. Yang kedua, setelah itu ajak anak bercerita tentang masalahnya. Beri kesempatan anak untuk berbicara dan mengekspresikan serta mengungkapkan emosinya. Yang ketiga, lakukan metode bercakap-cakap dan metode show and tell yang dapat mengembalikan keceriaannya dan melupakan masalahnya. Yang keempat, berikan motivasi dan pemahaman bahwa orang tuanya bekerja juga untuk mencukupi kebutuhannya. 5. Kondisi pasca tindakan. Setelah dilakukan simulasi, ada sedikit perkembangan. Dia sudah tidak mau lagi ditemani orang tuanya pergi ke sekolah. Dia mulai bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Hanya saja dia masih mau ditemani orang tuanya sampai waktu masuk pembelajaran, tetapi setelah itu dia mau ditinggal orang tuanya bekerja. 6. Saran untuk orang tua atau guru. Yang pertama, beri pemahaman pada anak.
jika orang tuanya itu harus bekerja, toh juga nanti dibuat untuk mencukupi kebutuhannya. 2. Bantu anak untuk dapat mengendalikan emosinya di tempat dan suasana yang tepat. Dokumentasi kegiatan observasi. Pada gambar 1 dan 2 ini, menggunakan metode bercerita dan bercakap-cakap sambil mengerjakan sesuatu. Sedangkan pada gambar yang ketiga dan keempat, dia diantar ibunya saat bersekolah tetapi dia inginnya bersekolah sambil ditemani oleh ibunya, dan dia tidak mau turun dari kendaraan ibunya. Alasan memilih program stimulasi bercerita, bercakap-cakap, show and tell, tanya jawab, dan pemberian tugas adalah karena melalui program ini, anak didorong untuk aktif dalam menjawab dan bertanya. Selain itu, kita juga dapat mengetahui perkembangan sosial emosionalnya dan cukup dekat dengan anak. Hal baru yang saya temukan selama program stimulasi yaitu yang pertama, ternyata setiap anak memiliki perkembangan sosial emosional yang berbeda-beda antara anak satu dengan yang lainnya. Yang kedua, ternyata anak usia dini sudah mampu untuk memahami perasaan orang lain atau peka ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.